membahas topik sesuai dengan kondisi saat ini, ya. Setelah kita jeda atau stop beberapa saat, apa sih setelah itu yang harus dilakukan gitu ya? Jangan malah sampai karena stop keenakan gitu ya, 3 bulan stop, please benar-benar beku di rumah frozen. Tapi bagaimana di tengah kondisi ini atau di tengah kondisi jeda ini kita punya inovasi dan ide-ide yang baru, improvisasi dalam usaha kita. Bahkan tadi seperti yang disampaikan Coach Isan, penting banget untuk S dan I. Tadi itu yang sudah bahas. S dan T. Oh, S dan T, Yeah. oke. Dan C dong ya. C dan target. Oke, C dan target. Yeah. Ya, bagaimana Anda bertanya ke diri Anda, apa sih sebenarnya tujuan saya dan tujuan bisnis ini saya bentuk dari awal. Ditanyalah dalam-dalam, silahkan gitu. Gitu ya Coach ya? Yes. Okay. Ini kisah nyata ya. Ada salah satu pebisnis di Surakarta di Jawa Tengah ya. Beliau punya usaha pijat ya, refleksi gitu ya, refleksi keluarga, dan ketika PSBB itu kan harus tutup tuh operasional bisnisnya, karyawannya 900 orang harus dirumahkan. Waktu itu juga harus membatalkan DP untuk pembayaran ini tanah untuk rumah karyawan gitu ya. Sudah sempat dibuat. Sudah sempat DP, udah mau buat akta notaris ya, di cancel, akhirnya DP angus kan 50 juta. Nah, kenapa ya? Karena udah tahu ya kondisi seperti ini, artinya nggak mungkin nih kalau diterusin nanti akan jadi beban gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah seperti itu, operasionalnya berhenti, karyawan dirumahkan, harus tetap digaji, disantuni lah kalau bisa dibilang ya seperti itu, dan THR tetap jalan kan gitu ya, walaupun harus dicicil gitu ya. Nah, beliau ini kebetulan di awal-awal tuh sampai suaranya tuh nggak ada, hilang gitu ya, stres banget. Nah, akhirnya ada temannya yang telepon gitu ya, ngajak kolaborasi gitu ya. Nah, mereka akhirnya buat bisnis bareng. Bisnisnya adalah safer sanitizer. Nah, kan kalau kita tahu biasanya kan hand sanitizer gitu ya. Nah, hand sanitizer kan alkohol gitu ya. Nah, ini dengan menggunakan air dicampur dengan HCl ya, garam, sehingga ada zat ini HCl, dan juga diberikan suatu teknologi tertentu gitu ya, menjadi cairan yang bisa membunuh kuman bakteri gitu ya, virus-virus juga bisa gitu ya. Nah, sampai bukan hanya tangan nih ya, muka juga disemprot juga boleh karena base water ya, water base. Bukan alkohol ya Coach ya. Nah, sekarang lagi happy di bisnis yang ini, banyak orderan gitu ya. Padahal yang kemarin tutup ya. Tutup yang kemarin, nah begitu. Ya, luar biasa. Ya, ada yang tutup operasional outlet kuliner gitu ya, sampai hampir 90% gitu ya. Di mana 10% itu outlet kulinernya berjalan dengan autopilot, bener-bener autopilot. Gimana maksudnya? Karyawan yang inisiatif. Pak, kami ingin tetap menjalankan usaha kita ini, outlet kita ini masih bagus ya. Mungkin daerahnya belum terlalu kan ini di seluruh Indonesia nih. Ya, kebetulan usahanya ini sudah ke mancanegara nih ya. Nah, sampai Singapura, Malaysia, ke Jeddah juga ya. Nah, itu tutup semua itu. Nah, tapi yang di Indonesia ada yang beberapa yang buka dan operasionalnya dijalankan oleh karyawannya. Nah, tapi di bisnis yang lain ada juga yang seperti itu. Nah, karyawan ambil alih gitu ya. Ya, kita optimis, kita jalan nih outletnya. Gak usah digaji ya, bagi hasil aja. Tapi ketika omsetnya belum cukup gitu ya, akhirnya yang ada nyolong gitu. Nah, ini apa yang menjadi pembeda? Nah, tentu teman-teman harus bisa kalau lihat video-video kita di YouTube ya, di edisi sebelumnya ya, dengar lagi. Ya, penting banget untuk membangun value people proses di sebuah bisnis. Ya, karena akibat yang terjadi ya bisa jadi karena sebab yang Anda tanam gitu ya, sehingga Anda menuai hasilnya. Nah, itu dia, makanya operasional bisnis Anda pastikan punya value people proses yang tepat. Termasuk yang tips yang ketiga nih kita mau bahas, optimize. Itu apa? Nah, optimize ini bagian dari tadi stop ya. Yang pertama C, yang kedua target, yang ketiga ini optimize. Apa itu? Optimize adalah bagaimana kita mengevaluasi produktivitas kita di bisnis ya selama ini. Apakah ada metode baru yang lebih mudah dan menghemat waktu ke depan?
Jadi pastikan operasional bisnis Anda ya smart listeners mengikuti protokol kesehatan nih pasti ya yang sudah diberlakukan di kota masing-masing. Kalau di Medan ada Perwal ya, Perwal Medan nomor 11 tahun 2020 tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan coronavirus ya, disease 2019 atau COVID-19. Nah, jadi Anda harus bisa pastikan itu dulu. Jangan berjalan operasional bisnis tanpa Anda perhatikan protokol kesehatan. Kalau terjadi apa-apa ya resikonya lebih parah gitu ya. Operasional Anda bisa nggak jalan gitu. Nah, mungkin Anda bisa lakukan koordinasi harian, meeting mingguan yang intensif untuk mengelola proses bisnis. Jadi nggak semua yang terjun di operasional di outlet gitu ya. Mungkin tim manajemennya bisa WFH gitu ya, work from home. Nah, jadi Anda bisa menggunakan sistem ya, sistem yang lebih efektif untuk manajemen bisnis. Ada beberapa aplikasi project management Mbak Ica untuk meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan bagaimana proses bisnis bisa berjalan. Ada teleconference ya, video conference gitu ya. Ada project management tools gitu ya. Itu silakan bisa Anda download, itu free, itu bisa dipakai gitu ya. Kemudian Anda yang pertama ya, yang penting banget ini dalam optimize adalah bangun list customer. Ya, jangan Anda fokus ke bisnis Anda ya, terlalu fokus ke bisnis Anda tapi nggak menyapa customer. Customer existing itu penting banget. Ya, Anda bisa minta customer mereferensikan produk Anda. Nah, ya dengan cara yang tepat pastinya ya. Ya. Jadi daripada cari customer baru, customer yang eksis itu bisa powerful. Ya, lakukan pendekatan kembali ke existing customer ya atau pelanggan yang udah ada. Lakukan kerjasama kepada partner Anda, apa inovasi dan solusi yang bisa ditawarkan kepada pelanggan di situasi pandemi ini. Nah, sama seperti tadi, yang safer sanitizer tuh, hand and face sanitizer. Nah, itu adalah produk yang hasil dari kolaborasi di antara dua pengusaha. Gitu. Mereka kolaborasi, akhirnya mereka join bisnis dan jadilah di produk. Sedang laris-larisnya nih. Tapi bukan berarti bisnis dia yang lama, yang tadi kita ceritakan ya, yang refleksi tadi tutup enggak ya, cuma tutup sementara waktu, perlahan mungkin sudah mulai nih normal ini mulai buka ya, benar-benar stop jeda kan iya, memang betul-betul jeda sebentar gitu ya, bukan benar-benar tutup berhenti gitu. Dan yang mungkin tadi lupa sampaikan, value si pemilik bisnis ini adalah mereka bisnis untuk kemanusiaan gitu ya, bukan hanya profit. Jadi bayangkan Mbak Ica, 58 outletnya itu kan bukan punya beliau sendiri. Itu ada franchise ya, mitra. Ya. Jadi sebagian besar itu malah oke ya, kita tutup dulu dan kita tanggung biaya operasional yang berlebihan. Jadi dalam menyeleksi mitra, ini tipe entrepreneur ya, mencari mitra. Nah, ini penting value. Nah, jadi materi kita yang lalu tuh wow, powerful banget. Iya, benar. Ya. Nah, dan itu work ya, it work di masa ini. Iya. Nah, itu Mbak terkait optimize ya, bagaimana Anda bisa mengoptimalkan ya, mengoptimasikan proses bisnis Anda dengan efektif. Itu optimize ya. Ada satu lagi yang terakhir ya, Coach ya? Ada yang terakhir. Plan. Tapi jangan diterangkan dulu. Yes. Ya, ini yang terakhir kita break dulu karena masih ada segmen lagi kok. Segmen terakhir kami akan kembali untuk Anda semua listeners. Silakan untuk Anda yang bergabung, Anda boleh kirimkan pertanyaan kalau bergabung ya di 081 671 01